Bagi saya, nggak mungkin semua itu bisa berjalan kalau bukan Tuhan yang berperkara. Saya melihat, saya mengalami, merasakan dan takjub akan perbuatan Tuhan. Waktu dan rencana Tuhan pasti indah dan tepat pada waktunya. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan terkadang yang Dia buat jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan ingin datang dan masuk ke dalam kehidupan kita untuk menolong kita dalam melewati masa-masa sulit kita. Berikan saya kesempatan kedua. Saya mau kembali kepadamu. Tuhan pelihara hidup kami sekeluarga selama 3 bulan. Tapi kembali lagi, saya merasa takut dan ragu. Karena doanya tidak dikabulkan. Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak dikenal kepada Allah yang dikenal. Ingatlah, selalu ada pertolongan. Sedar. Selalu ada pertolongan. Happy New Year umat Tuhan. Tahun baru, Semangat baru. wow, sungguh luar biasa ya pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2024 yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Benar banget, Gap. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yes, betul banget. Nah, Rick, di tahun ini kamu pastinya punya kerinduan ataupun impian dong? Pastinya dong, Gap. Tapi melihat perkembangan zaman saat ini, kira-kira tercapai nggak ya? Iya juga ya, Rick. Kira-kira apa ya yang harus kita pegang dan kita yakini untuk menjalani tahun ini yang penuh misteri? Umat Tuhan, mari kita dengar apa kata Tuhan melalui hambanya, Pastor Sius. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun berada, kiranya kita semua ada dalam lindungan Tuhan dan berkat Allah. Pada kesempatan hari ini, sungguh sangat bahagia dapat menyapa umat Tuhan dalam edisi Sedap tahun 2025. Di tahun 2024, berbagai isu tentang keadaan tahun 2025 menjadi konten yang menarik untuk dibahas dan menjadi daya tarik tersendiri dalam pemberitaan. Namun di sisi lain semakin meresahkan tidak sedikit orang, bahkan mungkin termasuk di antaranya jemaat Tuhan dimanapun berada. Di antaranya dari berita tersebut dalam hal kesehatan, di mana diprediksi akan terjadi peningkatan kasus infeksi yang sulit diobati. Ada pula peningkatan risiko penyebaran penyakit infeksi baru, ancaman penyakit menular seperti malaria, HIV, TBC, dan flu burung. Dan khusus untuk flu burung, ini menjadi isu yang sangat menarik di tahun 2025 karena diprediksi akan menjadi pandemik berikutnya. Dalam teknologi, perkembangan teknologi khususnya AI akan menggeserkan beberapa pekerjaan manusia. Di antaranya dalam dunia seni, di mana melalui AI akan keluar produk-produk karya lagu yang sangat unik dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Untuk geopolitik, resiko nomor 1 tahun 2025 adalah datangnya dunia G0, yaitu masyarakat di mana-mana menghadapi ketidakstabilan geopolitik yang meningkat yang didorong oleh kurangnya kepemimpinan global. Keadaan ini mengakibatkan seperti saat memasuki periode sejarah dunia yang sangat berbahaya, yang setara dengan tahun 1930-an dan awal Perang Dingin, di mana terjadi krisis ekonomi dan politik global yang berpuncak pada Perang Dunia Kedua. TKD tersebut menyaksikan runtuhnya sistem keuangan internasional, dimulai dengan keruntuhan Wall Street tahun 1929, kejatuhan pasar saham terbesar dalam sejarah Amerika, kejatuhan ekonomi berikutnya yang disebut dengan depresi besar, memiliki dampak sosial traumatis di seluruh dunia yang menyebabkan kemiskinan, bahkan pengangguran yang meluas. Jemaat Tuhan, saat ini kita sedang berada di tengah prediksi. Kita sedang berada di tengah berita dan kenyataan yang pastinya berpotensi membuat setiap kita merasa tidak nyaman.
Namun pada kesempatan baik ini, saya mengajak kita bersama termasuk diri saya untuk mempercayakan langkah kita dalam tuntunan Tuhan. Karena Ia berkuasa atas perjalanan dalam kisah-kisah orang-orang, juga iman yang mengubah dunia untuk selamanya. Saya memberikan contoh untuk kita sama-sama menyimak dan akhirnya menjadikan itu bahan refleksi bagi diri kita. Musa dan bangsa Israel. Bangsa Israel di masanya, pada waktu lahirnya Musa, sebelumnya mereka hidup dalam penderitaan, dalam negara jajahan yang sangat tidak mengenakan. Pada waktu itu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan akan memberikan mereka penolong untuk membebaskan mereka dari jajahan. Di saat hal itu terjadi, Fir'aun merasa terancam. Dan pada saat itu dia memerintahkan untuk harus membunuh anak-anak pria orang Ibrani. Dan di sana kita melihat sungguh bahwa penentu langkah kita, yaitu Allah yang kita percaya kepadanya, menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Yunus di Niniwe. Persoalan Yunus, bagaimana Tuhan memerintahkan dia ke Niniwe. Namun ia melarikan diri ke Tarsis. Tapi karena Tarsis bukan menjadi tujuan Tuhan bagi Yunus, maka sang penentu langkah itu, Tuhan Allah yang kita percaya, membelokkan arah Yunus melalui pengalaman yang sangat mengenaskan, ditelan oleh ikan besar. Namun rencana Tuhan tetap terjadi. Yunus dipakai menjadi alat Tuhan. Semuanya itu karena otoritas Allah sang penentu langkah. Demikian juga di masa Yesus Kristus pada saat dia lahir, di mana pada waktu Herodes tidak menerima karena tidak mendapat informasi dari orang Majus. Herodes bangkit amarahnya dan memerintahkan untuk membunuh anak-anak usia di bawah 2 tahun. Dan di situ Yesus terancam. Namun pada masanya itu, karena Allah penentu langkah bukan bermaksud untuk membunuh Yesus di usia 2 tahun, Allah menyelamatkannya. Allah memeliharanya melalui hikmat yang dimiliki oleh orang tuanya. Mereka terselamatkan. Dan akhirnya Yesus dapat mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Demikian juga dengan pengalaman saya. Di awal saya meresponi panggilan dan ketetapan Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Tidak sedikit yang menyaksikan akan keputusan yang saya ambil. Bahkan mereka mendorong saya untuk melanjutkan sekolah di sebuah sekolah tinggi yang menjanjikan dalam keuangan. Sekolah hukum yang bisa saja akan memudahkan perolehan keuangan. Namun, karena bukan penentuan Tuhan, maka semua itu dibelokkannya. Dibelokkan ke arah di mana Ia kehendaki. Dan puji nama Tuhan, akhirnya penentuan langkah Tuhan yang hari ini saya hidupi sebagai hamba Tuhan dan dapat berjumpa dengan umat Tuhan dalam penggembalaan GKRI Jemaat Isa Al-Masih. Jemaat Tuhan, harapan saya untuk kita semua dari hal yang saya sampaikan dalam kesempatan episode kali ini untuk sedap di tahun 2025. Kenyataan hidup di bumi bersama mari kita hadapi dan atasi dengan kebenaran Tuhan yang tentunya tidak pernah mengecewakan. Untuk itu, bersama mari kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, Allah yang punya kebenaran, sekaligus penentu langkah sesuai level komitmen 2025 dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Isa Al-Masih. Salam kasih dan semangat dari Tuhan Yesus Kristus, dan dimanapun kita berada, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Wah, setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Pastor. Iya ya, Rik. Kita pasti akan melangkah dengan yakin kalau kita mempercayakan kehidupan kita kepada Dia, Sang Penentu langkah. Amin. Umat Tuhan, yakinlah selalu ada pertolongan. Sedap.
damai sejahtera. Penyertaan-Mu membuatku sanggup hadapi semua tantangan di hidupku. Selalu ada pertolongan selama masih